Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Harlin Anggraini dengan NIM F1C420015, yaitu pada saat kali ini saya akan mempresentasikan tentang maintenance alat laboratorium dan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium yang merupakan materi dari manajemen laboratorium untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Fitratul Aini, SSI MS. Baiklah, saya akan mulai presentasi. Oke. Maintenance itu apa sih? Maintenance itu adalah pemeliharaan. Jadi artinya maintenance alat laboratorium itu merupakan pemeliharaan laboratorium yang kegiatannya dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai kembali atau dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi yang baik dan siap beroperasi untuk digunakan pada kegiatan selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada faktor yang membuat adanya maintenance, yang membuat perlunya adanya maintenance. Yang pertama itu ada menghasilkan pengukuran yang reliable. Kedua, meminimalisir kerusakan. Ya, tentu. Karena dengan adanya maintenance ini, kita dapat meminimalisir kerusakan pada alat-alat laboratorium. Karena di maintenance ini ada juga pemeliharaannya juga, sehingga alat tersebut minim rusak. Lalu ada juga menurunkan biaya perbaikan, tentu karena dari minimnya kerusakan tadi sehingga minim juga biaya perbaikan dari alat laboratorium. Lalu yang keempat ada mempertahankan produktivitas. Lalu mengurangi kelambatan waktu pelaporan hasil tes. Kemudian ada memperpanjang usia peralatan. Ya, tentu. Artinya peralatan laboratorium ini dapat digunakan dalam jangka panjang dan jangka waktu yang panjang karena minimnya kerusakan dan juga minimnya perbaikan tadi karena adanya maintenance ini. Lalu maintenance ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dua jenis maintenance, yaitu ada preventive maintenance dan juga emergency maintenance. Kalau untuk preventive maintenance ini, atau bisa dikatakan pemeliharaannya secara terencana, terstruktur, terorganisasi seperti itu. Yang perawatan laboratoriumnya itu yang dilakukan secara sadar, dilakukan dengan tahapan-tahapan. Dan yang selanjutnya itu ada emergency maintenance. Ini merupakan kebalikan dari preventif tadi. Kalau untuk emergency maintenance ini adalah pemeliharaan yang tidak terencana, yang secara tiba-tiba, yang secara mendadak seperti itu. Sehingga pada emergency maintenance ini yang tidak terencana ini bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi itu termasuk kerusakan berat, termasuk dalam tipe kerusakan berat karena yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada penggunaan dan pemeliharaan alat. Yang pertama itu adalah dilengkapi petunjuk. Tentu setiap peralatan harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau instruction manual yang disediakan oleh pabrik yang memproduksi alat tersebut pada awalnya, seperti itu. Lalu ada juga cara penggunaan alat harus ada dalam instruksi kerja. Ya, cara penggunaan masing-masing jenis
peralatan laboratorium harus ditulis dalam instruksi kerja. Lalu setiap alat harus dilakukan pemeliharaan, ya. Karena pada setiap peralatan juga harus dilakukan pemeliharaan sesuai dengan petunjuk penggunaan, yaitu semua kegiatan yang dilakukan agar diperoleh kondisi yang optimal dan dapat beroperasi dengan baik dan tidak terjadinya kerusakan. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan atau peralatan dan bahan meliputi. Pertama, menyusun jadwal pemeliharaan perawatan atau perawatan peralatan dan bahan. Kedua, membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan. Yang ketiga ada membersihkan sarana penunjangnya, lalu ada juga menata dan menyimpan sarana penunjangnya, lalu membersihkan, menata, dan menyimpan bahan, lalu melakukan kalibrasi peralatan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada yang selanjutnya itu adalah mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja atau yang bisa kita singkat dengan namanya K3, di laboratorium atau laboratory safety memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja sudah melekat pada saat pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Seperti itu. Laboratorium dengan segala kelengkapan peralatan dan bahan kimia merupakan tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kepada para penggunanya. Jika para pekerja di dalamnya tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan kompetensi SDM pun harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan agar profesionalitas pekerjaan dapat dilakukan dengan sempurna. Salah satu layak dan patut mendapat perhatian terkait masalah profesionalisme tenaga laboratorium adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja atau yang kita singkat tadi dengan K3 seperti itu. Lalu ada tata laksana penggunaan bahan kimia di laboratorium. Untuk tata laksana ini itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu adalah semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan. Jadi penyimpanan bahan kimia ini harus disesuaikan dengan jenis bahan kimianya. Diletakkan di botol yang bisa tahan dengan bahan kimia tertentu. Lalu ada juga tempat persediaan untuk jangka panjang. Karena pada laboratorium tentu menyediakan stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan penelitian ataupun praktikum, sehingga membutuhkan tempat persediaan untuk jangka panjang. Lalu ada juga setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin, ya. Kenapa harus diperiksa secara rutin? Dikarenakan untuk melihat meminimalisir terjadinya kecelakaan di laboratorium. Itu seperti tumpahnya bahan kimia yang tidak sengaja disenggol atau bagaimana, seperti itu. Lalu, semua bahan harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan. Ya, karena di sini bahan-bahan kimia ini sangat berbahaya dan perlu kita ketahui tidak semua yang akan masuk ke dalam laboratorium itu bisa harus tahu, oh ini bahan kimia yang sangat berbahaya yang tidak boleh sembarang didekati, seperti itu. Sehingga kita mempunyai kesiapan tersendiri untuk dalam berinteraksi dengan bahan kimia tersebut. Lalu ada larangan-larangan saat berada di laboratorium. Nah, yang pertama itu dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Di laboratorium sendirian, minimal ada laboran yang mengawasi. Lalu dilarang bermain-main dengan peralatan laboratorium dan bahan kimia.
Tentu ini sangat berbahaya sekali karena zat kimia itu sangat berbahaya dan sangat rentan untuk bagi kita. Lalu dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Ya, karena di laboratorium ini banyak mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk kita hirup udaranya. Sehingga juga kalau dalam memasuki laboratorium itu, tentu kita harus menggunakan masker, seperti itu. Jadi apabila makan, minum, merokok sepertinya bukan suatu rekomendasi untuk dilakukan di laboratorium, yaitu sangat dilarang. Lalu ada juga jagalah kebersihan meja praktikum. Benar, ini harus selalu dijaga kebersihan, kesterilan. Karena ketika kita melakukan penelitian ataupun suatu praktikum, seperti yang kita harus melibatkan suatu media, mikrobas, dan lain sebagainya yang rentan terhadap kontaminasi seperti itu, sehingga kita harus menjaga kesterilan dalam laboratorium. Lalu jangan membuat keteledoran antara sesama teman, ya. Jangan sekali-kali di dalam laboratorium itu terjadi keteledoran seperti bercanda-canda, lalu sehingga membuat barang yang ada di sekitarnya pecah dan lain sebagainya. Lalu ada juga biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Lalu bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, laporkan segera pada laboran atau pemimpin praktikum. Lalu ada teknik kerja di laboratorium. Nah, yang pertama itu gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas untuk melindungi pakaian dan sepatu untuk melindungi kaki. Lalu yang kedua ada dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau berhak tinggi. Karena kita sebisa mungkin ketika memasuki laboratorium itu tertutup, mulai dari kepala, muka, tangan, dari kita harus memakai latex atau sarung tangan lain sebagainya, agar nanti apabila bahan kimia yang tumpah tidak langsung menyentuh kulit kita. Lalu ada wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat, tentu, karena takutnya rambut itu jatuh ataupun rontok mengenai suatu objek penelitian kita sehingga itu terjadi kontaminasi seperti itu. Lalu ada juga dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Oke, thank you. Terima kasih. Baiklah, sekian untuk presentasi saya, Uni Harlin Anggraini, mengenai tentang maintenance alat laboratorium dan juga K3. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dah, see you.